Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah tersambung kembali bersama kami di channel Adi Hidayat Official. Hari ini ba'da subuh waktu Indonesia bagian barat, kita telah memasuki 22 Sya'ban 1444 Hijrah bersamaan dengan 15 Maret ya 2023 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sejak subuh ini, dan tentunya berkesesuaian dengan waktu Anda terhubung dengan kajian ini. Boleh jadi ada yang terhubung di waktu malam, sore hari, atau bahkan sudah memasuki pagi hari untuk beraktivitas. Betapapun perbedaan waktu dan tempat kita beraktivitas, kita berada, semoga semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh aktivitas kita mendapati kelancaran, kemudahan, dan yang lebih penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dan terkhusus para sahabat-sahabat Mira yang terhubung di kajian subuh kali ini, seperti biasa dari apa yang pernah saya sampaikan, juga sebagian kecil saya janjikan pada teman-teman untuk menyiapkan bekal-bekal Ramadan sebelum kita memasuki bulan mulia ini dan mengoptimalkan ibadah yang mampu kita lakukan pada masa itu. Insya Allah kita akan kembali membahas, mengkaji, membekali diri tentang ilmu-ilmu terkait yang diisyaratkan baik dalam Al-Quran ataupun juga dalam petunjuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk itu kita akan masuki di bagian yang selanjutnya ya. Setelah episode sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menyempurnakan doa-doa, kemudian mempersiapkan fisik kita sebelum masuk ke Ramadan dengan beradaptasi menunaikan puasa dan sebagainya, yang tentunya pernah saya sampaikan juga. Sebagian dari materi-materi itu telah saya tuangkan di buku Makna Ayat Puasa, teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan masuki juga masih persiapan pada yang ketiga, yaitu memantapkan niat yang paripurna. Di sini ada di mukaddimah bagian kedua di halaman 25 Romawi sebelah kanan ya. Bagi teman-teman yang sudah ada, kita bisa terhubung. Jadi insya Allah agak lebih nyaman kajiannya karena saya juga hadirkan bukunya, kemudian saya bisa terangkan dengan lebih jauh. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan menjelang Ramadan atau bekal Nabawi menuju Ramadan ya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang esensi niat yang terkait dengan Ramadan ya. Jadi kita berikan judul sesuai dengan pembahasan yang ada di buku juga, menyiapkan niat yang paripurna ya, paripurna yang seutuhnya ya, semaksimal, seoptimal yang bisa kita lakukan. Nah, kita akan mulai pendekatannya sebelum kita masuki pada hadis yang terkait spesifik ya dengan Ramadan. Kita masuki kaidah dasar dulu dalam pemahaman fikih Islam. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Islam seluruh amal ya, kalau saya sudah bicara amal itu berarti semua perbuatan yang dilakukan ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, memandang kan, kemudian mendengar, memandang amalan mata, mendengar amalan telinga, lisan yang bertutur, sampai ujung kaki yang melangkah ya kan. Nah, ini disebutnya dengan amal. Bahasa Indonesianya amal itu perbuatan. Lebih spesifiknya sebetulnya amal ini adalah perbuatan yang dipertanggungjawabkan ya, perbuatan yang ditanya atau dipertanggungjawabkan, pertanggung ya, jawabkan ya. Nah, ini disebut dengan amal dalam bahasa Arab ya. Nah, kemudian bahasa jamaknya atau bentuk pluralnya disebut dengan a'mal ya kan? Amal pluralnya disebut dengan a'mal. Nah, ini ya, jadi ada amal, ada fa'al, itu berbeda. Oke? Jadi biasanya kalau
perbuatan yang terkait dengan Allah itu diksinya, kata yang tertuju dengan itu disebut dengan fa'al namanya. Jadi kalau terkait dengan Allah itu menggunakan fa'al. Biasanya tidak menggunakan amal, karena perbuatan Allah tidak ditanya dan tidak dipertanggungjawabkan. Ya, karena itulah Allah berbuat seperti yang Dia kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Kan? Jelas ya? Nah, ini berbeda nanti kalau kata fa'al dilekatkan kepada makhluk, biasanya menunjukkan sifat-sifat yang negatif, merasa berbuat bebas, merasa seperti tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya dan sebagainya. Ya, tapi asal kata fa'al itu kalau dilekatkan kepada Allah Khalik untuk membedakan dengan perbuatan makhluk, yaitu amal. Karena nanti ada kata-kata fa'al di dalam Quran disampaikan sebagai sindiran kepada makhluk yang seakan berbuat bebas, seperti tidak akan ditanya, seperti tidak akan pulang, seperti tidak akan dipertanggungjawabkan. Ini dasarnya. Karena sifatnya dipertanggungjawabkan, biasanya setiap perbuatan yang dipertanggungjawabkan itu pasti akan diawasi kan, ditampakkan, ya kan, diawasi, ya kan, kemudian hasilnya juga ditampakkan dan dievaluasi, ditampakkan dan dievaluasi. Nah, supaya hasilnya bagus, sebelumnya kan dibimbing juga, ya, diberi arahan, dibimbing juga dikoreksi. Nah, 5 sifat ini teman-teman selalu ada, ya. Jelas ya? Nah, karena ini kita bisa melihat bahwa pekerjaan yang formal pun, ya kan, dalam aktivitas keseharian kita itu orang Arab bertanyanya ma'amaluka. Kalau sudah diarahkan menjadi aktivitas, menjadi wazifah, ma wazifatuk, ya kan? Makanya orang yang bekerja, yang menata aktivitasnya disebut dengan muwazzaf. Tapi pekerjaan yang dia lakukan itu disebut dengan amal, ya kan? Apa pekerjaan Anda? Nah, begitu Anda bekerja, misalnya secara aktif di instansi tertentu, ya, apakah misalnya di kampus kah, di sekolahan kah, di perusahaan kah, di birokrasi kah, diplomasi kah, ya, di militer kah, dan sebagainya, dengan pekerjaan formal, bukankah akan memiliki sifat-sifat ini? Pekerjaan Anda diawasi kan, ada pengawasnya kan, ya. Kemudian setelah itu kan ditampakkan, dicatat, ada hasilnya untuk dievaluasi, ya kan? Pun demikian mendapat bimbingan, ada petunjuknya. Kemudian juga yang paling menarik kan selalu ada senior-senior yang mengarahkan, ya kan? Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan profesional pun kan ada, selain ownernya, ya, ada komisarisnya memberikan arahan, kemudian ada jajaran eksekutifnya untuk mengeksekusi dan seterusnya, ya. Lalu dikoreksi kalau ada sesuatu yang tidak tepat, kan diluruskan. Ini sudah sifatnya sudah fitrah kata ini. Ya, jadi kadang-kadang kehidupan kita itu yang sejati ya dipertanggungjawabkan di akhirat, diminiasikan dalam bentuk perilaku kita dalam kehidupan dunia. Supaya diberi pelajaran apa yang Anda lalui sekarang di dunia, nah itulah hal yang sama yang akan dilakukan saat di akhirat. Ya, dengan keadaan yang berbeda tentunya. Ya, hukum yang tidak serupa, tapi esensinya mendapatkan esensi yang sama gitu. Ya, jadi kita diberi pelajaran selama hidup, ya, supaya akal kita tuh tidak menolak kemudian hari. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya kan di dunia juga Anda merasakan itu, ya kan, terbawa dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Seringkali kita mendapatkan gambaran-gambaran ini, ya, seperti Allah firmankan misalnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan? Dari faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pakai amal kan? Dan wa man, ya, pakai man kan? Terus ketemu dengan ya, jadi idgham. Wa may dibacanya ya'mal. Wa may ya'mal. Nah, kan? Ini poinnya. Dari kata amila ya'malu amalan, nih. Nah, kalau sudah pakai fi'il mudhari, ini kan berbentuknya present, ya, continuous future. Baik itu kerjakan sekarang, gitu kan? Kemudian juga terus berlangsung sampai kapanpun. Nanti kalau sudah selesai sifatnya jadi kata amila. Man amila amalan salihah. Jadi berbentuk past tense. Yang dievaluasi di akhirat tuh yang telah berlalu, yang sedang dilakukan sampai nanti ajalnya tiba, sampai berakhir. Nah, sekecil apapun perbuatan itu mithqal, ya, sekecil apapun, ukuran terkecil dalam satu benda, ya, mau sifatnya partikel, nanti ke atom, sampai apapun, sampai bahkan kalau ada yang terkecil lagi, ya kan, di bawahnya proton, di bawahnya neuron misalnya, ada yang terkecil lagi. Nah, itu disebut dengan mithqal. Mithqala dzarratin khairan yarah, yang baik diperlihatkan, dipertanggungjawabkan, dituliskan dulu tuh.
tuliskan semua, gitu kan, amalannya dicatat, kan ada malaikat pencatat. Sudah belajar kita waktu kajian Mira kan di bab akidah. Malaikat mencatat sempurna sekali catatannya, nanti disebut dengan kitab. Di surat Al-Isra nanti ditegaskan. Begitu kembali kepada Allah ditampakkan tuh. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Ini kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ini hasil evaluasimu. Nih. Ini dia dipertanggungjawabkan, dievaluasi. Seadil-adilnya secara sempurna. Ya kan? Nah, kita tidak akan bahas ini secara terperinci karena waktu kita terbatas. Yang ingin kita sambungkan adalah terkait dengan Ramadan. Nah, kaidah dasarnya semua amal ini sebelum kita kembali kepada Allah untuk ditampilkan hasilnya, maka evaluasi yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kepada kita melalui keterangan Rasulullah SAW. Parameter itu juga nanti menjadi ukuran dari standar keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Bisa dikatakan nanti berhasil dan cenderung akan bahagia. Nah, ini bergantung kepada niatnya. Gitu kan? Ini gambarannya. Ini poinnya teman-teman sekalian. Yang menentukan di sini nih. Jadi semua turunan-turunan yang terkait dengan motivasi, kan, terkait dengan semangat, motivasi, tujuannya apa, gitu kan. Nah, ini nih dari goalnya. Ya, kemudian juga terkait mentalitas. Ya. Nah, ini semua bersumber dari sini, dari niatnya. Ya, makanya nanti seakar dengan kata nuwatun. Niatnya seakar dengan nuat. Nuat itu inti sesuatu. Jadi intinya ada di situ. Ya, apa yang akan berpengaruh kepada motivasinya, apakah semangat, apakah dia lemah ya untuk mengejar sesuatu. Aktivitas itu kan kalau motivasinya kuat, dia akan semangat kan. Ya, kalau orang punya motivasi untuk menghafal Quran, dia akan berikan waktu terbaiknya, kemudian juga berikan semua persiapan terbaiknya. Demikian ya dengan Ramadan. Kalau motivasinya bagus, dari awal dia sudah siapkan. Bahkan dia sudah mulai melihat jadwal-jadwal yang terkait dengan kegiatan. Dari mulai jadwal sholat misalnya, kan paling mudah itu menata aktivitas lewat sholat. Ya kan jelas pembagiannya. Ya kan? Dari subuh ke zuhur, berarti subuh ke siang kan, dari bangun sampai tengah hari. Kemudian dibagi lagi, dibagi dua, ke asar sampai ke maghrib menjelang malam, lalu ke malam. Ya, jadi kalau kita bikin kegiatan dengan jadwal sholat itu lebih terukur. Makanya nanti jadwal imsak yang sebetulnya sejatinya jadwal puasa itu desainnya jadwal sholat nanti kelihatannya, supaya kita lebih memetakan, lebih mudah memetakan kegiatan saat Ramadan. Nah, orang-orang yang punya motivasi sempurna untuk Ramadannya, ya punya satu rancangan yang baik bersumber dari niatnya itu, dia akan menyiapkan dari sekarang. Tujuannya apa? Kenapa dia mesti puasa? Dia pelajari apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti yang kemarin kita pelajari itu kan, Allah menginginkannya supaya hambanya bertakwa. Apa itu takwa? Apa kriterianya? Dari turunan kriteria ini jadi program seperti apa? Jadi dia sudah siap begitu masuk Ramadan. Nah, ini program yang akan dia kerjakan ini, sehingga bisa mencapai kriteria yang dimaksudkan ini, sehingga goalnya seperti yang Allah inginkan, seperti yang Nabi tunjukkan. Lalu belajar dari kurikulum Nabi. Ini poinnya. Ya, untuk itu dia punya mentalitas yang kuat nantinya. Ya, nggak turun naik, dia stabil tuh, bahkan cenderung terus naik. Ini menariknya nih. Jadi kalau kita lihat kehidupan para sahabat, tabi'in, orang-orang hebat di masa-masa lalu khususnya, itu melihat grafiknya selalu naik gitu. Awal Ramadan itu ketika Allah berikan rahmat pada mereka, sehingga semua merasa nyaman untuk ibadah, itu naik terus. Naik sampai ke puncak tertingginya i'tikaf. Ya, nah ini jadi persoalan nih, ada mentalitas yang cenderung menurun. Ya, walaupun tidak bisa dipukul rata semua gitu kan. Kita melihat terlihat ada satu realitas di masyarakat yang kalau awal puasa itu banyak dan tiba-tiba grafiknya itu bisa turun naik dan akhirnya turun tajam. Ya, dari sini bisa naik kan semangat terus turun tajam gitu. Nah, nanti sebagian ada yang tersadarkan kembali lagi, ada yang naik lagi, tapi ada juga yang turun terus. Cuman tinggal nunggu Idul Fitri aja, pengen nunggu takbiran, sudah nggak peduli lagi dengan ibadah. Ini yang repot nih. Ya, sementara keutamaan-keutamaan Ramadan itu sifatnya kan terus naik dari awal sampai akhir itu. Makanya kan amalan-amalannya ada yang spesifik di awal, ke pertengahan, sampai ke akhir kan, sampai ke i'tikaf. Sampai Nabi berikan isyarat, kencangkan ikat pinggangmu, kencangkan sarungmu. Ya kan? Ada sesuatu yang sangat luar biasa di akhir-akhirnya. Nah, ini butuh satu penguat yang sumbernya dari sini, dari niatnya. Ya, saya sering sampaikan niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan bahasa Arabnya iradah. Ya, iradah.
Ya, semua ingin. Siapa yang tidak ingin takwa? Semua pengen takwa. Ya, ana uri dan aku minal muttaqin. Ya, saya pengen termasuk dari golongan orang takwa karena Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Tapi tidak semua yang ingin kan punya niat, punya persiapan, punya motivasi. Ya, cuman pengen aja, motivasinya apa? Nggak paham tujuannya untuk puasa, sehingga mentalnya tidak stabil. Ya, ada yang kedua di atas ini ada azam namanya. Ya, tekad. Saya bertekad nih puasa tahun ini akan lebih baik. Iya, betul. Tapi apa motivasinya? Persiapannya apa? Ya kan? Nah, niat itu menggabungkan semua ini. Jadi ketika seseorang berniat melakukan sesuatu, dia sudah punya motivasi yang jelas. Dia sudah punya arah yang jelas, sehingga terukur secara mentalitas. Ini kedudukan yang tertinggi. Jadi ketika ini digabungkan dengan ini dan dimasukkan unsur-unsur yang disebutkan, ini jadilah dia niat. Itulah yang dimaksud lewat sabda Nabi SAW yang tercantum di dalam Sahih Al-Bukhari misalnya. Kita ambil satu riwayat dulu yang tidak diragukan kualitasnya. Al-Bukhari di kitab yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi, topik 1, ya kan? Nomor hadis yang pertama, riwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhu. Baik, langsung saja. Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Innamal a'malu, Nabi menyampaikan, binniyat. Nah, ini poinnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi saya langsung hadirkan poin yang terpentingnya saja. Innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi semua segala hal dari informasi yang disampaikan, terbatas pada hukum yang terkandung dalam kalimat itu saja. Ya, saya sering contohkan ini. Misal di Quran surah 9 At-Taubah, Al-Bara'ah, disebut At-Taubah, disebut juga Al-Bara'ah, ayat ke-60. Di situ ada ketentuan tentang zakat dan disebutkan 8 golongan dan dibuka dengan kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Dan dibuka dengan kata innama untuk membatasi satu hukum, adatul hasri, membatasi hukum bahwa zakat hanya boleh. Nah, itu diterjemahkannya hanya. Zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Di luar sifat-sifat ini maka nggak boleh. Di luar golongan ini tidak diperkenankan, ya kan? Nah, dengan fungsi yang serupa innama kita menerjemahkan al-a'mal, jamak dari amal. Ini sudah saya tuliskan. Semua perbuatan itu, ya kan, akan dinilai, ya kan, hanya bergantung. Tuh, semua perbuatan itu akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, dinilai berhasil, ya, dilekatkan kebahagiaannya, gitu. Jadi Allah menilai keberhasilan satu amal itu poinnya. Jadi standar penilaiannya adalah standar Rabbani yang diteruskan kepada evaluasi nabawi. Jadi Allah berikan standar, Nabi menjelaskan kepada kita. Ya, jadi menurut manusia mungkin bagus nih. Oh, ada orang puasanya hebat nih. Bisa masih dia puasa tuh kuat, ya. Dia kelihatan sahurnya cukup, kuat puasanya, hebat aktivitasnya. Ya kan? Menurut manusia hebat, bagus nih, ideal gitu kan. Tapi ternyata menurut Allah belum tentu bagus tuh. Ya, ada salah arah nih. Ya, tujuannya salah. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa puasa. Dia hanya ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa dia kuat. Dia ingin menunjukkan bahwa dia pun bisa sama dengan orang lain bisa puasa. Dia salah niat tuh. Maka yang seperti itu tidak dipandang berhasil. Baik kan? Baik. Kembali ke sini. Maka semua perbuatan itu apapun jenisnya, ya kan? Kalau sudah membentuk jamak dan sudah ada alif lamnya nih. Kalau kita artikan ma'rifat, alif lamnya ini khusus, artinya ini hukum khusus yang Allah nilai. Itu maksudnya. Jadi kalau kita terjemahkan, semua perbuatan itu hanya akan dinilai berhasil oleh Allah, ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah kita berikan kepada Allah, itu Tuhan yang hak. Nanti ketentuannya diteruskan untuk dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Makanya syahadat kita kan
Asyhadu an la ilaha illallah, menunjuk kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunjuk kepada aplikasi dari semua hukum-hukum Allah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat berupa salat misalnya, wa aqimus shalah. Ayatnya dari Allah, perintah langsung. Bagaimana melakukan salatnya? Nabi menyontohkan kepada kita. Begini caranya. Nabi ajarkan kita. Turun ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah perintahkan bagaimana mengeksekusinya. Menjalankan perintah itu, Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi nggak bisa dalam konteks ibadah kreatif, ya. Wah, ini Allah berikan perintah sholat, terus bikin sendiri caranya. Adhannya seenak-enak ya misalnya kan, nah, pakai bahasa yang diinginkan, ya. Kemudian sholatnya pakai penerjemah misalnya, atau menggunakan aturan sendiri. Ada perempuan, ada laki-laki, kenapa perempuannya jadi imam? Dia bikin aturan sendiri. Wah, ini persamaan gender dan sebagainya. Nah, ini jadi persoalan. Ini dipertanyakan syahadatnya, ya, karena ketika bersyahadat, maka inti dari syahadat itu jadi komitmen dalam berkehidupan kita, termasuk dalam berperilaku. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Ya, kalau dipahami ini sebagai alif lamnya istighraq, mencakup umum, maka diartikan semua aktivitas itu, apapun jenis perbuatannya, jika ingin dipandang berhasil oleh Allah, maka semua itu hanya bergantung ya, bi-nya sababiyah. Karena sebab niat yang menyertai semua perbuatan ini. Makanya bentuknya jamak, bin niat. Ya, jadi perbuatan apapun yang mendengar, bertutur, melihat sampai beraktivitas apapun, ya, ini bergantung kepada niatnya. Ini poinnya. Ya, nanti kalau niatnya dilakukan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, kan, yang dituntunkan kepada kita, maka itu yang kemudian dianggap berhasil dan benar. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka kalau motivasi dia beramal itu untuk membuat dia mendapatkan ridha Allah, kan, atau mengikuti ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan penilaian terbaik dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau motivasi dia itu, tujuan dia, kemudian niat dia pada khususnya ditujukan selain karena Allah dan Rasulnya, bisa karena dunia motivasinya, ya kan? Ya teman-teman sekalian, bisa karena dunia. Ya, kita tidak tahu. Itu kan kembali kepada kolbunya, dan setiap orang bisa merasakan itu. Anda nanti tarawih, ya, sifatnya karena apa? Karena Allah, atau memang karena imamnya bagus Anda datang itu. Datang karena ingin imam, mendapatkan imam yang bagus itu kan, dan sebagainya. Betul, secara fikih imam yang bagus itu mesti ada. Sehingga DKM memfasilitasi pilih imam-imam yang baik, yang ketika dia membacakan ayat-ayat Quran ada sentuhan kepada jiwa, menampilkan kehusyuan, sehingga nyaman orang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti itu untuk menjadi alasan bagi kita untuk memindahkan niat, tidak. Niatnya tetap lillah. Siapapun yang jadi imam, ya bismillah, itu kan saya ikuti karena Allah, saya berjamaah. Ya kan? Kemudian datang kita ke situ, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kemudian ada orang datang misalnya, ini persoalan hati teman-teman sekalian. Kenapa sholat ke situ tarawehnya? Wah, karena imamnya bagus. Saya pengen dengar suara imamnya. Nah, bukan persoalan sholatnya, tapi karena imamnya. Sekalipun keadaan imam itu memengaruhi kepada keadaan sholat kita, tapi penjagaannya itu halus sifatnya. Dan dihisabnya berdasarkan ini, berpahala atau tidak. Jadi kalau nanti dapatnya hanya untuk urusan itu saja, dia dapat itunya aja, dapat ketenangannya aja. Artinya kenikmatan bacaannya aja. Oh udah, nikmat di bacaan. Tapi ukuran pahalanya, nah ini. Ada persoalan di dalamnya nanti. Kesuksesannya, ada persoalan di dalamnya. Apakah merubah dia menjadi apa yang Allah inginkan atau tidak? Nah, problemnya di niat nanti. Ya, persoalannya di niat. Nah, ini halus sekali teman-teman. Ya kan? Nah, ada yang tarawih hanya untuk menunjukkan bisa di saf pertama misalnya. Ya kan? Atau pencarian yang paling menarik gini, awim ra'atin yankihuha, atau ada yang motivasinya cuma cari jodoh kan. Karena nanti ada asbabul wurud tentang ini, ada orang yang hijrah itu karena ngejar si fulanah gitu kan. Nah, boleh jadi juga dalam konteks Ramadan juga ada yang demikian, ya kan. Nah, nanti semua ini menarik dinamikanya, akan menarik sekali disaksikan ya. Oh, karena si fulana puasa, dia rajin gini, saya juga pengen ikut-ikutan tarawih di tempat yang sama dengan dia. Bukanya disesuaikan dengan kegiatan dia dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi penilaian dalam Islam itu begitu dalam. Jadi, di Islam itu, ketulusan itu dinilai tinggi. Jadi, orang tuh kalau udah berlatih untuk tulus, ya, dia melakukan semua karena Allah sampai
segala hal itu jadi ringan bagi dirinya. Itu dampaknya ke kehidupan akan nyaman. Nanti feedbacknya, jadi sisi pancarannya kepada diri kita itu dalam beraktivitas akan lebih nyaman, lebih tenang, jauh dari kekecewaan. Karena semua itu sudah tergambarkan, tertuju pada satu titik. Ya, titik ketuhanan hanya kepada Allah saja. Jadi dia bekerja tuh yang total saja, total. Nggak terlalu peduli dengan pandangan manusia, yang penting dia profesional, dia kerjakan. Kan? Ya, akhirnya dari situ apa? Hatinya lebih lapang. Ya, persoalan-persoalan ini terima dengan lebih profesional, lebih baik, dia selesaikan, terukur, ya kan? Tapi pada akhirnya dia serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari situ Allah berikan hasil yang sesuai dengan ridha-Nya. Ya, jadi tawakalnya tinggi. Ini aspeknya teman-teman sekalian. Nah, jadi kembalikan ke puasa. Dari turunan ini, orang-orang yang mengerjakan seluruh aktivitasnya, ya kan? Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan kepadanya tanpa ragu sedikit pun. Saya pengen dapatkan ridha Allah, saya pengen dapatkan petunjuk Allah. Dan penting saya tegaskan bahwa mendapatkan ridha Allah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Justru akan berbalik, begitu Allah ridha, Allah berikan. Ya, kalau perlu dunia dan seisinya itu kan kecil sekali gitu. Ya, Allah mudahkan nanti semuanya. Dunia itu kecil, bagi orang beriman itu kecil sekali. Ya, jadi kan Allah yang punya. Standar berpikirnya kan begitu. Allah yang punya dunia, Allah yang punya alam ini, Allah punya segalanya gitu. Jadi kalau kita dekati Allah, ya sudah, apapun bagi Allah mudah, nggak ada yang susah. Nah, hanya ini kan butuh keyakinan dalam diri kita. Ya kan, motivasi itu kan dari keyakinan. Nah, babnya kan tauhid. Ya, tauhid itu kan sama dengan iman. Jadi kalau imannya itu benar, udah. Nah, ini sekarang problemnya begini, problem yang paling dasar saat ini di hati insan-insan yang mengatakan dirinya beriman, itu tanyakan, kekuatan dia yang terhubung dengan Allah tuh ada nggak gitu? Ya, ada nggak kata-kata bahwa saya punya Allah gitu? Itu tuh, itu yang mahal tuh itu. Jadi ketika itu sudah tertanam dalam jiwa kita, itu kalimat, bahkan kalimat pun punya kekuatan. Ya, Rasulullah SAW itu pernah ditodong dengan senjata, dengan pedang gitu. Ya, ketika ditanya siapa yang menyelamatkanmu saat ini, gitu kan? Atau kurang lebih demikian. Ya, maka Nabi hanya keluarkan satu kalimat, Allah. Dan itu luar biasa getarannya, gelombangnya. Kan di setiap perbuatan kita itu ada gelombang kan? Ya kan? Ada gelombang listrik gitu kan yang memancar dalam tubuh kita, ini ada gelombang. Itu ya, ada gelombang spiritual, ada gelombang emosional. Gitu kan? Macam-macam lah gelombang itu. Satu menguap, yang lain bisa ikut menguap. Ya, satu pengen ke toilet, yang lain bisa pengen ke toilet. Karena ada gelombang yang sama. Kalau itu di frekuensinya sama, itu bisa melakukan pekerjaan yang serupa. Sama dengan saya berbicara seperti ini. Ya, kalau ada ketulusan disampaikan, bukan ingin mendapatkan pengaruh A, pengaruh B dan sebagainya, tapi ada satu bagian dari ketulusan yang memang kita sampaikan supaya sama-sama semua mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kasih Allah. Itu bila kemudian disampaikan dalam pancaran hati yang bening, sampainya ke hati juga. Dan Anda pasti akan merasakan perbedaan itu. Mana yang sampai ke pikiran, mana yang sampai ke hati dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang ada yang harus dikuatkan pada diri insan beriman bahwa saya punya Allah gitu. Nah, ini yang harus pede itu. Ketika seorang beriman mengatakan saya punya Allah, sudah selesai semua problem kehidupannya. Karena dia merasa bahwa kekurangan rezeki yang dirasakan oleh orang lain, saya tidak akan pernah merasakan itu karena saya punya Allah. Allah lah Razzaq. Ya kan? Karena itu keadaan dirinya tidak akan dikuasai oleh nafsunya. Cara berpikirnya itu dengan jiwanya, dengan hatinya, dibimbing oleh hati yang paling bening. Dia tahu teorinya. Kalau Allah belum berikan sekarang, oh ini maksudnya. Kalau Allah berikan begini, oh untuk digunakan seperti ini. Kalau ada kelebihan bukan untuk pamer, tapi untuk disyukuri. Ya kan? Begini caranya. Kalau ada dirasakan kurang, oh bukan untuk diratapi, tapi ini untuk menghasilkan sabar yang Allah latih supaya menghadapi tantangan berikutnya dan rezekinya tidak akan berkurang karena disiapkan lebih besar ke depan. Ini semua karena punya Allah. Nah, menghadirkan kekuatan itu tanpa ragu, berkeyakinan paripurna, itu disebut iman namanya. Jadi ketika disebut kita itu insan beriman, kan? Baik dengan kata kerja amanu ataupun dengan kata benda mukmin ataupun dengan karakternya langsung iman, teman-teman, pada hakikatnya ini sedang melatih kekuatan niat kita. Sehingga dalam hati kita itu tertanam satu kebertuhanan yang kuat. Allah, 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 Allah. Itu intinya. Gitu kan? Nah, itu yang bersemayam dalam jiwa takwa kita. Takwa itu kan akumulasi kebaikan yang Allah sudah tanamkan sejak roh itu dimasukkan dalam tubuh kita.
Ya kan? Itu ada di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di jiwa takwa itu ada niat. Nih. Ada ini. Jadi kalau kita bisa optimalkan jiwa takwa ini, maka ada akumulasi kebaikan yang ada di situ dan semua potensi kebahagiaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, akhir ayat 189 surah Al-Baqarah. Potensi intelektual, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, Quran surah kedua di akhir ayat 282. Potensi menyelesaikan berbagai problem kehidupan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Quran surah 65 di akhir ayat kedua. Potensi rezeki dari mana yang tidak kita duga, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Ya, potensi menjadi bersih dan seterusnya. Ini ada di sini. Nah, karena itu penting kita melatih iman guna mengoptimalkan kondisi hati kita, jiwa kita, sehingga potensi takwa itu bisa optimal. Nah, ini yang dilatih paripurna dalam puasa, sehingga antara iman dengan takwa berpadu di situ. Panggilannya apa? Al-Baqarah ayat 183, Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Ini panggilannya panggilan iman. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Awas, isyarat pertamanya. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kan? Tuh. Baru diminta menunaikan puasa. Apa korelasi puasa dengan diawali kata iman, ya kan? Untuk mencapai capaian akhir, yaitu optimalisasi niat yang menghadirkan potensi takwa secara maksimal. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum kan tattaqun. Ini poinnya. Nyambung semua kan? Ya kan? Supaya kalian bisa mengoptimalkan takwa, menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Karena itu, ketika akan mengawali puasa, dan kita bahas dari sekarang sebelum sampai ke event Ramadannya, ketika akan mengawali puasa, maka kita mesti berlatih untuk mengoptimalkan niat secara paripurna lillah. Kerjakan semua karena Allah. Kalau sudah karena Allah, itu baru asyhadu an la ilaha illallah kan? Kita harus belajar bagaimana menjadikan semua karena Allah. Baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Belajar bagaimana Nabi menuntun kita persiapan sebelum Ramadannya, seperti apa gambarannya, ya kan? Maka ketika ini sudah hadir, kekuatan dalam niat kita dengan karena iman kita sudah hadir untuk menggapai ini, tinggal dijalani puasanya. Begitu masuk puasanya, maka detailnya ini akan diturunkan dalam bentuk tatanan praktis. Nah, kalau ini kan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, prakteknya dalam hadis. Hadisnya, hadis riwayat kita di Al-Bukhari dulu ya, biar lebih optimal, sesuai maksudnya dengan apa yang disampaikan tadi. Kitabus Shaum, nomor hadis yang ke-38, disebutkan juga nomor hadis di 1910. Di buku saya yang mana ayat puasa sudah ada ya, di Muqaddimah yang kedua, halaman 25 Romawi, paling kanan, sebelah atas. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Yuk kita turunkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, perhatikan kalimatnya, man shama Ramadhan. Nah, ini sudah mulai. Imanan. Ah, ini dia masuk sini. Imanan. Wahtisaban. Ghufira, ini bonusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Ini dia, Rahul Bukhari. Man shama, siapapun, ya, siapapun, laki-laki, perempuan, ya, besar kecil, tua muda, dengan seluruh status sosialnya yang memenuhi kualifikasi. Ini panggilan secara personal. Kalau saya katakan memenuhi kualifikasi, berarti syarat ketentuan, ya, ada rukun, ada syarat. Saya sudah cantumkan juga secara fikih di buku kita, ya, di situ bagaimana seseorang berlaku hukum wajib puasa untuknya, apa aja syaratnya, kualifikasinya apa, ya kan? Kemudian nanti kewajibannya berlaku, ada syarat sah nantinya, ada syarat wajib, ada syarat sah dan wajib bersamaan. Itu mesti tahu.
Ya, sehingga nanti kita paham kapan diwajibkan, dalam hal apa ditoleransi dan sebagainya. Singkatnya, kalau disebutkan man itu mengikat secara personal. Jadi kalau sudah pelaksanaannya, ya puasa itu menjadi fardu ain, mengikat kepada ain itu personal. Ya, bukan kifayah. Artinya kalau satu puasa, yang lain jadi gugur kewajiban, tidak. Jadi penilaiannya pada setiap orang, setiap kitanya. Masya Allah, kita itu dikhitab langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhitab itu saya diajak bicara, disampaikan. Makanya rasakan, kalau ada hadis-hadis personal itu rasakan Nabi sedang menyampaikan ke kita gitu. Ya. Demikian ayat-ayat Quran. Allah sedang turunkan surat untuk kita, menyelesaikan masalah kehidupan, memberikan jalan keluar, memberikan kasih sayang, memberikan harapan, memotivasi. Banyak ayat sekali. Jadi kalau kita bacanya begitu, ke hatinya enak gitu. Ya, sedang turun, lemah, futur misalnya, tiba-tiba baca ayat ini jadi kuat lagi. Ya kan? Ya, sedang gelisah dengan masalah dunia, tiba-tiba kita lihat ayat tentang dunia, tentang rezeki, tentang macam-macam, semangat lagi. Nah, cara membacanya demikian. Jadi jangan jadikan sebagai bacaan umum gitu. Nah, agak kurang sempurna cara berinteraksinya. Ya, man shoma ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan tuh, diikat dengan Ramadan, bukan puasa yang lainnya. Ini keutamaan ini mengikat di Ramadan saja. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan? Siapapun, ya kan? Imanan. Ini syarat pertamanya imanan. Tuh. Bukan puasa biasa. Ya, dalam pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, jadi ada orang yang menunaikan puasa Ramadan bukan karena imannya. Ya, problemnya ke sini lagi nih. Balik ke sini. Kalau saya sebutkan iman kan kembali ke sini. Itu kan praktikalnya. Ya, jadi disimak dari awal ya, supaya ketersambungannya lebih enak untuk dipahaminya. Imanan. Karena imannya, maksudnya niatnya karena Allah, diarahkan untuk menaati Allah. Saya pengen jadi orang baik, itu kan takwa itu kan meningkat kebaikan. Saya pengen jadi orang baik menurut standar Allah, menurut standar Rasulullah. Jadi motivasi saya untuk itu. Karena itu saya siapkan sebelum puasa begini. Nah, hal yang demikian kalau dia bisa melakukan itu, wahtisaban. Lalu dia pun punya motivasi. Ihtisab itu maknanya dua, kan? Yang pertama motivasi untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan. Ya, kita bisa sebutkan pahala misalnya, atau goal-goal terbaik dari puasa. Misalnya, puasa itu kalau benar dilakukan, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Puasa akan merubah dari semua perilaku kita, sifat dan sikap kita lebih dicintai oleh Allah. Sehingga ada transformasi kebaikan setelah puasa. Nah, kita pengen dapat itu. Kemudian puasa menghadirkan pahala berlipat. Puasa mampu menghadirkan satu rahmat yang tinggi sampai ke puncak ampunan Allah. Puasa bisa melipat gandakan akumulasi kebaikan dengan hadirnya malam Al-Qadar. Itu ihtisab namanya. Ya, itu makna yang pertama. Yang kedua, sekaligus juga ihtisab ini nanti seakar dengan muhasabah juga. Jadi kalau ihtisab, ihtasaba yahtasibu ihtisaban, nanti dari situ ada juga turunan dari kata hasiba yahsabu atau hasiba yahsibu, bisa dua. Nah, dari situ nanti ada hasaba yuhasibu muhasabatan. Jadi dari akar kata yang sama, dari kata hasiba, ha, sin, dan ba, yang ini mendapat penambahan nanti alif, gitu kan? Kemudian dengan ta, jadi ihtasaba, gitu kan? Menghitung, mengoptimalkan, tapi nggak akan bisa lepas dari akarnya. Apa yang dihitung dioptimalkan? Satu, yang baiknya, ya kan? Untuk bisa kita jadikan motivasi. Yang kedua, menutup yang salahnya. Jadi dia yakin ingin menjadi baik, saat yang bersamaan dihadirkan motivasi plus dia koreksi kekurangan dirinya. Jadi baik itu kan menutup yang jeleknya. Kalau ingin jadi soleh, yang salahnya kan harus hilang. Kalau nggak pernah tahu salahnya di mana, bagaimana bisa mengoreksi, bisa mentaubatinya? Kan setiap kita bisa merasakan potensi kurang kita ada di mana. Ya kan? Kekurangan mata terbiasa ngapain, kekurangan telinga ngapain. Nah, itu dikoreksi pelan-pelan. Karena ingin jadi baik tadi. Maka kalau orang bisa melakukan yang demikian, itu potensi pertama yang Allah berikan pada dirinya sejak hari pertama dia puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma itu menunjuk pada segala tanpa batas. Maka ada potensi semua dosanya tanpa batas. Sekali lagi ya, ini standarnya standar Allah dan Rasulnya, bukan standar saya, bukan standar Anda, bukan standar kita. Jadi jangan Anda katakan, masa sih bisa begitu? Tidak. Itu kan pertimbangan Anda. Sekarang kita sedang bicara hukum Allah. Kalau sudah bicara hukum Allah, timbangannya di sini, di iman. Dan ingat ya, iman itu melampaui akal. Jadi kalau akal Anda sudah buntu, terbatas, memikirkan sesuatu, menjangkau, merasionalisirkan sesuatu, artinya Allah ingin menyadarkan Anda bahwa
ada yang di atas akal yang harus digunakan, yaitu iman. Ingat, semua perangkat bagian dari kita ini secara fisikal itu terbatas. Ingat ya, mata memandang terbatas, semakin jauh tak terlihat. Telinga mendengar terbatas dengan gelombang tertentu, frekuensi tertentu. Frekuensi antara 20 Hz ke atas sampai 20.000. Di bawah atau di atas itu nggak akan terdengar normalnya. Hukum umumnya begitu, terbatas. Jadi kalau penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Pasti dalam beberapa keadaan, ya kan? Ini pasti akan punya keterbatasan nih. Makanya kan kita belajar supaya lebih matang kan? Ya kan? Nah, tapi tetap ilmu bagaimanapun nggak akan sempurna bisa diraih. Karena ada yang di atas ilmu namanya iman. Ini. Jadi kalau akal sudah terbatas, tangkap pakai iman. Jelas ya? Makanya di Quran iman didahulukan sebelum ilmu. Jelas? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surah 58 ayat 11. Ini hukum Allah yang berlaku. Jadi ada potensi semua dosa yang pernah dikerjakan dalam hidup itu bisa gugur. Ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddam min dzambi, semua dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Tapi bukan puasa biasa cuma nahan lapar, enak ya nahan lapar dari subuh sampai dengan maghrib dosa semua gugur. Tidak, nggak begitu. Ya, konsep dasarnya tidak demikian. Nih, bila dilakukan dengan iman, ada evaluasi, ada harapan jadi lebih baik. Ada upaya untuk mencapai itu, dia perbaiki diri, dia taubati dan sebagainya. Jadi hari pertama saja, kalau benar kita meniatkan ini secara paripurna, ibadah Ramadan yang kita tunaikan, bonus pertamanya, dari hari pertama, dosa gugur. Dan ada perubahan pada diri kita. Nah nanti dampaknya akan terlihat di hari kedua, makin semangat nggak? Jadi orang-orang yang salahnya hilang, solehnya kan muncul. Ya kan? Ketika soleh lebih banyak porsinya, maka dampaknya kan ke amal lebih kuat. Makanya amal soleh kan. Ya kan? Dan amal soleh itu konstruksi pertamanya apa? Iman kan? Iman dulu. Ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Baru imannya kuat bisa wa amilus shalihat. Ya, kalau sudah terkumpul amal solehnya karena iman, baru bisa mendapatkan surga yang Allah janjikan dengan rahmat Allah. Makanya kalimat surga pertama di Quran disebutkan dengan pendahuluan iman dan amal saleh. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ini sesuatu yang terlihat biasa ketika dibaca, tapi menjadi istimewa ketika kita mampu merenungi, merencanakan dan mengamalkan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dari sekarang saya mengajak pada diri pribadi dan kita semua, ayo kita optimalkan niatnya. Ya, dari hari ini. Ya, dalam arti apa? Mempersiapkan. Ya, kalau niat terkait dengan amalannya kan nanti saat akan dilakukan. Artinya menghimpun semua kekuatan itu bahkan dari malam, gitu kan? Kita hadirkan kekuatan pada diri kita untuk supaya sempurna tarawihnya, besoknya puasanya optimal, gitu kan? Saya pengen puasa besok, gitu kan? Untuk menunaikan satu perintah Allah dengan penuh kesungguhan, kan? Dan saya ingin kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kan? Atau kalau dalam bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi taala. Saya pengen benar, saya pengen kuat, kan? Saya pengen mengevaluasi diri, pengen jadi lebih baik. Itu kan imanan wa ihtisabannya ikut ya di situ. Maka itu butuh persiapan sebelumnya. Nah, inilah waktunya. Ya, biasanya penyesalan itu di akhir gitu. Karena itu mesti ada perbedaan antara tahun ini dengan sebelumnya. Selalu mengingat bahwa kita nggak tahu ini Ramadan yang keberapa yang akan kita lalui dalam hidup. Dan juga belum tentu tahu sampai atau tidak. Ya kan? Tapi kalau kita sudah punya persiapan dari saat ini, minimal ikhtiar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang meringankan hisab kita di kemudian hari. Dan merubah kita sejak saat ini lebih baik. Apapun profesinya, apapun jabatannya. Anda mulai jadi apapun silakan. Mau jadi yang paling tinggi, presiden kah, menteri kah, gubernur kah, bupati kah, gitu kan, atau jabatan-jabatan lainnya, atau bahkan ustadz, ya kan, kiai, habaib, kemudian apalagi, apapun itu, guru dan sebagainya. Kalau dimulai dari saat sekarang kita berusaha meniatkan, insya Allah akan jadi lebih baik. Dan pancarannya itu luar biasa. Semua ketika menjadi baik itu pancarannya luar biasa. Ya, pejabat-pejabat yang baik, rakyat-rakyat yang baik, guru-guru yang baik, gitu kan. Profesi apapun pasti jadi baik. Kalau sudah baik tuh yang dihasilkan apa? Peradaban. Kan peradaban itu dimulai dari adab. Adab itu adalah
kebaikan-kebaikan yang dipelajari. Jika itu dihasilkan lewat ibadah, ya kan? Maka disebut akhlak namanya. Jelas ya? Kita sholat tuh untuk mendapatkan akhlak. Ridha Allah itu yang paling utama, bonusnya akhlak. Ya, wujudnya apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah dari semua sumber keburukan, jadi baik. Nah, itu akhlak namanya. Orang sholat tuturnya lebih baik, gitu kan? Karena dia ruku dan sujudnya kepada Allah. Karena dekat dengan Allah, Allah Maha baik, dia jadi baik. Konsep dasarnya begitu. Nah, value dari akhlak kalau dipelajari nih, apa yang fahsya, apa yang mungkar, dipelajari secara formal, itu adab namanya. Ya kan? Nah, Nabi nggak sekolah formal, yang ngajarkan langsung Allah. Maka Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi kalau value dari akhlak dipelajari secara formal disebut dengan adab, itu yang melahirkan peradaban. Ya, tapi kalau Anda ingin perakhlakan, itu yang paling sempurna. Perakhlakan itu dihasilkannya lewat ibadah. Begitu orang ibadahnya benar, nah itu pasti hasilnya akan mulia. Dan ibadah benar itu dari tauhid yang benar, dari iman yang benar. Dan nah, kebenaran itu dipelajari dengan cara yang benar, bukan dari versi-versi kelompok-kelompok dan sebagainya. Bukan itu. Kembalikan kepada konsep dasarnya. Ya, jadi jangan berdebat masalah kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Dudukkan kepada konsep asalnya. Kan belajar. Kita udah belajar kan yang di tauhid itu. Saya kembalikan kepada konsep asalnya. Lalu dibedah tuh. Oh, kalau ini melahirkan pemikiran ini apa jalurnya, ini apa jalurnya terus. Tapi konsep asalnya nggak boleh menyimpang. Laisa kamitslihi syai' dan seterusnya. Ini kalau sudah kuat tertanam pada jiwanya, ya hubungan dia dengan Allah yang begitu baik, nanti semua amalnya itu ya bukan kepura-puraan gitu. Amalnya semua terlihat ikhlas gitu. Baik, nyaman. Dan ikhlas itu bukan tanpa ujian, bukan tanpa tantangan, tidak. Ya Nabi aja kan manusia paling ikhlas kan. Beliau manusia paling ikhlas, Rasul yang paling mulia, tetap kan ada tantangan. Ya, semakin tinggi ketaatan, semakin tinggi kan ujiannya. Di level Nabi kan paling tinggi. Ke bawahnya sahabat, tabi'in, nanti ada kalangan ulama gitu. Itu kan pasti ada tantangan tuh. Ya. Dan itu babnya, alhamdulillah di Islam tuh Masya Allah lengkap gitu, babnya tuh. Ya, dari bangun tidur aja udah ada bimbingannya kan, gitu kan, Masya Allah. Kurang yakin apalagi dengan kebenaran agama ini ya. Dan pada akhirnya sekalipun sudah ditampilkan, tetap yang paling indah tuh di Islam, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, nggak dipaksa kok. Tapi silahkan nanti membawa pertanggungjawaban saat kembali kepada Allah. Masing-masing silahkan bawa pertanggungjawaban. Silahkan memilih kan apa yang Anda yakini, silahkan. Tapi semua yang Allah telah tetapkan sudah diberikan. Petunjuknya, pilihannya, bimbingannya, dan sebagainya. Bahkan Rasul yang dikirimkan yang terbaik, kan? Nah, teman-teman sekalian, ini yang bisa kita bahas dari pembahasan kita. Insya Allah kita akan berlanjut ya, untuk kita tidak katakan menyempurnakan, tapi meneruskan pelajaran sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ini ada bekal-bekal Rabbani, bekal Nabawi yang akan kita coba pelajari. Bagi teman-teman yang ingin menyiapkan lebih awal, ini ada buku Makna Ayat Puasa, seperti sering saya sampaikan, silakan diakses di Wah Corner. Tapi kita cetak terbatas, kalau mungkin habis ya ikuti aja kajiannya. Kalau masih ada kesempatan silahkan diakses, sehingga teman-teman bisa terhubung dengan kajian lebih total ya. Ada di Wah Corner, Anda masuk aja Wah Corner. Kalau sulit di aplikasi, bisa di Android belum ditemukan, Quantum Akhyar, kan klik web Quantum Akhyar Institute, cari Wah Corner, terhubung ke situ, nanti bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Ini yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, nanti insya Allah saya tegaskan kembali juga, insya Allah Ramadan kali ini kita akan ada kesamaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau lihat dari berbagai unsurnya sangat tidak ada kemungkinan, gitu ya, sangat tipis yang saya katakan tidak ada, itu karena berbagai standar yang diterapkan oleh syariat itu mendekatinya ke arah persamaan ya, karena ketinggian hilalnya itu insya Allah sudah jauh sekali berada di atas standar yang ditetapkan ya secara nasional di kita. Itu 7 derajat 57 menitan, berarti sudah mendekati 8 derajat. 8 derajat itu sudah luar biasa, dan insya Allah tidak ada persoalan kita mengawali, tinggal saat ini kita siapkan saja ya. Dan yang kedua teman-teman, seperti saya sampaikan, insya Allah masjid yang kita sama-sama bangun menjadi wakaf dan area pesantren yang sedang kita siapkan sekarang, sedang kita speed up, insya Allah pada Ramadan ini akan juga ada kegiatan yang berlangsung, sehingga mudah-mudahan Allah meridai, ada pahala wakaf yang sudah mulai mengalir. Jadi sejak dibangun itu sudah mengalir, insya Allah sudah ada, tapi saat digunakan menjadi lebih optimal ya. Minimal mungkin ada beberapa kegiatan yang secara spesifik, tapi mohon izin masih terbatas sekali, karena belum semua utuh gitu kan, ada. Dan teman-teman yang ingin berpeluang wakaf masih sangat terbuka, karena sekarang kita sedang speed up, percepat ya, untuk bisa optimal. Dan tentunya juga ini membutuhkan perhatian-perhatian yang lebih. Nah, teman-teman yang pengen wakaf, ada kesempatan di rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, BSI,
nomor rekening 111, 3 kali satunya 4 kali 4-nya 142, 111 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyal. Nah, yang terakhir untuk yang Mira, saya sudah cek itu tinggal 16 orang lagi kuotanya. Kemarin masih 40, sekarang tinggal 16. Kalau sudah selesai kami tutup dulu ya. Mohon izin teman-teman, kita tutup dulu untuk mendata keseluruhan dan memulai nanti insya Allah pasca Ramadan. Sekarang dirapikan data, disusun dulu. Pasca Ramadan kita masuk ke kajian online dan offline. Ya, online-nya insya Allah lewat Zoom kembali seperti dulu, dan offline-nya kita akan mulai berkelas ya. Yang sudah ada, teman-teman mungkin sudah pernah bergabung sebelumnya, ada yang di kelas bisnis, kelas kesehatan, bahkan ada kelas ibu rumah tangga. Insya Allah kita mulai lagi nanti ya. Kita sesuaikan waktunya, mudah-mudahan Allah ridhai dengan semuanya itu. Saya sedang siapkan juga kurikulum-kurikulum, termasuk karena akan terhubung bukan hanya di Indonesia. Ini kan kelasnya online-nya sampai keluar. Kita sudah terhubung dengan 20 negara. Ya, mungkin tidak hanya bahasa Indonesia nanti. Teman-teman yang mau ikut kelasnya yang pakai bahasa Inggris juga ada, pakai bahasa Arab ada, insya Allah nanti kita siapkan ya. Termasuk nanti kita sedang siapkan juga program untuk mu'allaf, supaya teman-teman kita juga yang mengenal Islam, Allah berikan kecintaan pada dirinya untuk kembali kepada fitrahnya, juga mendapatkan porsi-porsi yang insya Allah disiapkan terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini yang bisa kami lakukan. Kalau ada hal-hal yang kurang, tentu karena kekurangan saya pribadi, mudah-mudahan bisa dilengkapi, dan tentunya akan dilengkapi oleh ustaz-ustaz yang lain. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah ridhai, Allah berkahi. Tetap sehat, tetap kuatkan niat, dan tetap jaga diri baik-baik. Ya, seperti yang Allah ridhai, Allah bimbingkan, dan Rasul dengan segenap kasih sayangnya yang menuntun kita pada kebaikan-kebaikan paripurna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hadzal syahr syahr sya'ban ya arhamar rahimin wa balighna ramadan bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.